Oke, baik, nama saya Lauren Julia Lintang dari kelas Operation Management 2 Paralel C. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dibagikan di assignment, yaitu ada 3 poin. Dan kita langsung saja di poin yang pertama, di situ apa keberhasilan dan kunci keberhasilan dari Toyota. Nah, keberhasilan dari Toyota yang saya mau angkat di sini, yaitu ketika Toyota melakukan ekspansi ke Amerika. Kita tahu bersama, ketika Toyota melakukan ekspansi ke Amerika, langkah pertama mereka gagal dan mereka mengalami kerugian. Tetapi tidak sampai di situ. Dari Toyota ini mereka kembali mempelajari serta melihat apa yang menjadi kebutuhan pasar di Amerika atau mobil seperti apa yang diminati di pasar Amerika. Nah, ketika mereka mempelajari serta melakukan improvisasi akan produk mereka, mereka berhasil menjadi merek impor terlaris ketiga di Amerika pada tahun 1967. Dan pada 1973, Toyota terbukti berhasil mendirikan kantor yang dinamai Quality Design Research, yaitu kantor untuk mengembangkan kendaraan yang paling sesuai dengan selera dari pasar Amerika ini. Nah, bukti keberhasilan dari Toyota ini juga kita dapat lihat sampai sekarang. Mereka menjadi perusahaan internasional yang maju, yang bisa dibilang di urutan teratas. Mereka berhasil menjual 1 juta kendaraan pada tahun 1986 di Amerika Serikat. Dan mulai sejak itu, Toyota berhasil terus-menerus mengembangkan akan produk mereka sampai sekarang ini. Dan sekarang ini juga terbukti Toyota berhasil mendirikan 2 kantor desain di Amerika. Nah, untuk kunci keberhasilan Toyota, yaitu mereka menerapkan beberapa sistem dalam bagian produksi mereka yang menekankan akan efisiensi di dalam produksi mereka, yaitu mereka mendirikan pabrik untuk mengeluarkan limbah dan inkonsistensi yang sebanyak mungkin. Jadi, di Toyota ini mereka membuat hanya apa yang dibutuhkan dan mereka bertanggung jawab untuk membuang lebih sedikit waktu, energi, dan bahkan bahan jika menemukan cacat pada sesuatu. Nah, mungkin saya akan singgung sedikit untuk poin yang kedua, yaitu just in time di sini, karena Toyota juga berhasil melakukan atau berhasil sampai sekarang dengan melakukan juga sistem dari just in time ini. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci di poin yang kedua sebentar. Nah, kunci keberhasilan dari Toyota ini juga kita dapat lihat di pernyataan dari Chief Administrative Officer Toyota Motor North America. Dia berkata bahwa memang senang ketika dianggap hebat oleh orang lain, apalagi kompetitor. Tetapi Toyota tidak berhenti di situ. Toyota terus mengembangkan akan produk mereka dan terus-menerus mengoptimalkan akan produk mereka. Dan bukti nyata, salah satu kunci keberhasilan dari Toyota ini, mereka menerapkan sistem yang bernama Kaizen, yaitu untuk proses optimal tidak akan pernah berhenti, tidak pernah akan ada ujungnya. Jadi untuk proses perbaikan secara terus-menerus yang bagus akan selalu mereka lakukan, dan itulah salah satu kunci keberhasilan dari Toyota ini. Mereka selalu berhasil melihat apa yang menjadi kebutuhan pasar yang walaupun kita lihat yang sangat dinamis, tetapi mereka selalu mengembangkan dan secara terus-menerus memproduksi akan produk mereka. Dan walaupun sudah dianggap hebat oleh kompetitor yang lainnya, tetapi Toyota ini tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus-menerus melakukan perbaikan serta improvisasi akan produk mereka. Nah, di sini juga kita bisa lihat, yaitu salah satu kunci keberhasilan dari Toyota ini yang dibilang oleh Chief tadi, yaitu mereka
mereka menekankan konsistensi dan reliability, atau konsistensi dan andalan mereka. Mereka selalu menekankan akan konsisten, yaitu produk mereka yang terus-menerus, seperti yang saya singgung tadi, terus-menerus secara konsisten melihat apa yang menjadi kebutuhan pasar dan terus-menerus mengembangkan akan produk mereka. Dan itulah salah satu kunci kenapa Toyota bisa hebat sampai sekarang ini. Nah, kita langsung masuk saja di poin yang kedua, yaitu just in time. Di sini saya akan singgung sedikit saja karena mengingat waktu, yaitu just in time ini atau sering disebut JIT, itu adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya. Jadi kalau mau dibilang, ketika ada pesanan, disitulah Toyota ini menyediakan bahan serta melakukan produksi untuk menghindari terjadinya masalah-masalah seperti overproduction atau overhead atau biaya-biaya lainnya yang sebenarnya dapat dipotong dengan melakukan proses just in time ini. Dan Toyota juga, mereka berhasil mengatasi 3 pemborosan, yaitu overproduction, excess inventory, and waiting. Nah, jika kita terjemahkan just in time ini ke dalam bahasa Indonesia, itu berarti tepat waktu. Jadi, tepat waktu di sini berarti semua persediaan bahan baku yang akan diolah di situ harus tiba tepat pada waktunya. Dan juga pastinya dengan jumlah yang tepat. Dan di just in time di sini diperlukan ketelitian yang sangat mendalam karena tidak boleh sampai ada kesalahan sedikit pun. Ketika kita salah untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan waktu itu, pasti kita malahan akan kekurangan bahan yang akan mengakibatkan pada kerugian atau ketidakpercayaan lagi dari konsumen. Nah, dari just in time ini juga salah satu contoh ilustrasi yang terjadi yaitu ketika seorang pelanggan ingin memesan 5 mobil di Toyota. Nah, kemudian pihak Toyota melakukan aktivitas produksi berdasarkan pesanan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, jadi dengan menerapkan sistem ini, perusahaan Toyota dapat menghasilkan produk yang berkualitas, yang sesuai dengan keinginan dan juga mengeliminasi semua aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, dengan tidak adanya persediaan atau persediaan yang lebih, di situ juga dapat memangkas akan biaya untuk menjaga persediaan tersebut. Nah, di sini kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu apakah prinsip-prinsip keberhasilan Jepang dan Toyota dapat diterapkan di Indonesia? Jika bisa, bagaimana sebaiknya diterapkan di Indonesia? Di sini saya mau mengangkat akan poin-poin yang sudah kita bilang tadi, yaitu bagaimana dari Toyota ini mereka menekan efisiensi yang sebaik mungkin. Jadi salah satu yang bisa kita terapkan di Indonesia yaitu efisiensi dalam melakukan produksi. Misalnya dengan melihat akan produktivitas dari karyawan atau melihat akan bagaimana produksi misalnya dari alat-alat yang kita gunakan, terus kita melihat di situ apa yang menjadi kekurangan serta apa yang tidak bernilai tambah seperti apa yang dilakukan oleh Toyota. Di situ kita dapat memangkas sebenarnya nilai-nilai atau biaya-biaya yang tidak perlu. Dan seperti yang sudah disinggung tadi, bagaimana Kaizen ini bekerja, yaitu bagaimana Toyota mereka menerapkan akan sistem yang dinamakan pengoptimalisasian yang secara terus-menerus. Jadi tidak ada kata berhenti untuk melakukan optimalisasi karena tentu saja perbaikan itu tidak akan pernah berhenti karena melihat keadaan atau kebutuhan pasar yang dinamis, tentu saja improvisasi serta perbaikan secara terus-menerus akan sangat perlu untuk dilakukan. Dan yang bisa diterapkan di Indonesia yaitu yang Kaizen ini, bahwa Indonesia tidak boleh kita langsung puas ketika kita menerima pujian dari orang lain atau bahkan kompetitor kita. Oh,
produk kita bagus, produk kita sudah bagus dan sudah laris di pasar sekarang ini. Dan dengan pujian-pujian seperti itu membuat kita lemah. Pujian-pujian seperti itu membuat kita merasa puas akan produk serta keadaan kita sekarang. Padahal itulah yang membuat kita jatuh. Kita malahan menjadi stop untuk melakukan perbaikan atau pengoptimalisasian. Dan disitulah kejatuhan kita, yang dimana kita tidak mampu lagi membaca akan kebutuhan pasar dan tidak mampu lagi beradaptasi dengan pasar yang terus berkembang. Sekian dari poin-poin atau tanggapan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.